bahwa yang mendirikan Rabithah Ba'alawi Indonesia semuanya Yahudi le, barisan penjahat tinggalan Belanda. Udah Pak saya, semuanya Yahudi. Dikubur pun orang-orang Yahudi Ba'alawi, tanah Nusantara tidak akan menerima. Maka Mbah Mufid siap bermubahalah, bongkar kuburannya bapaknya Semit, bongkar kuburannya bapaknya Rizik Syihab, bongkar bapaknya Lutfi bin Yahya, Mbah Lutfi bin Yahya, semuanya bosok. Laporkan kepada polisi kalau memang tidak bosok. Mbah Mufid memfitnah. Saya berani mubahalah. Semua Ba'alawi yang dikubur di tanah Nusantara ini tidak akan terima. Jadi semua Ba'alawi yang berdiri tahun 1928 itu semuanya barisan-barisan Yahudi. Sekarang sudah terbongkar, malah Yahudi Askenazi. Nah, itu gen penjahat semuanya. Hakul yakin, Ainul yakin, Rizik Syihab, Bahar Semit, Lutfi bin Yahya, semuanya orang-orang berbahaya. Semuanya konspirasi sendiri-sendiri bekerja. Penyakitannya baik-baik seperti apa, Kribu, barang, semuanya itu konspirasi, jangan percaya. Tapi Habib Ribo itu kelihatannya membela panjenengan ya? Wah, enggak membela apa, itu hanya tipu-tipuan, pura-pura. Acting gitu saja? Ya, acting. Saya baru tahu ini. Pura-pura, semuanya sama, konspirasi. Jadi, pokoknya undasinya bapak saya tetap walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Wong kok melu Yahudi Ba'alawi. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sopo sing masuk lubang jarum ya? Onta nggak mungkin bisa masuk lubang jarum. Langka nggak mungkin ya. Itu. Jadi wong sing melu niku termasuk kazabu bi ayatina wastakbaru. Terusnya la tufattahu lahum abwabu sama. Tuh kalau ora mandi. Wis apa sing Habib suwe-suwe melarat mantakon. Kiai-kiai yang mendukung Habib itu gimana ya? Mukipin kiai-kiai kita? Ya kiai-kiai seperti hanya sudah terserah. Nanti kalau mati ya terserah. Kalau sampai mendukung sampai mati, wah jenis husnuzon sudah batal. Sudah batal, husnuzon itu sudah batal, sudah terbukti. Husnuzon itu kalau belum terbukti. Iya. Kalau sudah terbukti ya nggak boleh husnuzon lagi. Saya sudah pernah dibel, Lutfi juga pernah dibel Dr. Masyudi. Dari mana ya itu? Dr. Masyudi itu sekjennya Lutfi bin Yahya. Pengembangan Yahudi Lutfi bin Yahya itu. Zatman. Oh. Katanya kamu dan teman-teman kamu besok di hari akhir akan seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Bagaimana jawab Mbah Mufid? Nggak usah di hari akhir. Sekarang saja bongkar kuburan bapak nih Lutfi. Bongkar Mbah Lutfi, wah hasil ngukum bang malu-malu ngedeki NU, silakan bongkar kuburan bosok, mungkin tak ada jenazahnya, musnah dari tanah NKRI. Wah semuanya putus, semuanya demit menjalankan. Sekarang kan sudah terbongkar, jadi Khusnudon nggak ada. Jadi kalau tidak percaya, kalau Khusnudon itu sudah batal, orang-orang yang masih dari Lutfi bin Yahya tinggal menunggu. Nanti kalau mati silahkan 7 hari dibongkar kuburannya.
Tapi juga merasa baca kitab, nah, apa juga hari gini takut akbar apa itu akbar nggih. Kitab Ar-Ruh. Kalau orang sekarang sudah terbongkar dan sudah terbukti bahwa khusus don sudah tidak ada lagi, kok masih ngeyel, ya tunggu saja akan seperti wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tangeh lamun urungana unta mlebu bolan dom. Wis yakin, hakku yakin, ngenu yakin, zaman sekarang sudah terbukti dengan ilmiah juga terbukti, DNA sudah terbukti, apa kata bapak saya pun juga sudah terbukti. Alhamdulillah, jadi waliullahnya rontok tapi menjadi walius syaitan. Iya. Jadi Lutfi bin Yahya Tolkohnya sudah. Wah, hapus. Berarti sudah nggak mutabaroh lagi. Ya, sudah tidak mutabaroh. Sangat palsu, berarti gurunya iblis. Gurunya iblis, Lutfi bin Yahya. Man lalahu syaihun fasyaihu syaiton. Iya, setan. Jadi kalau sekarang sudah Mbah Mut berkata itu Yahudi dan penipu, ngerti nggak masuk mahkamah mau jibiat dengan Lutfi bin Yahya, ya setan. Nanti setelah mati bongkar tubuhnya 7 hari. Madul tumpangan demit. Saya disuruh berkata Bloko Suto apa adanya. Saya hanya mengenalkan apa kata bapak saya. Bapak saya bernama Sya'dullah Jailani bin Ridwan bin Mukmin bin Ahmad Umar bin Ismail bin Rifai bin Raden Bagus Sasongko bin Raden Masaid alias Samber Nyawa. Dari bapak saya yang diberi gelar Mbah Hasyim Asngari bernama Sawung Galing. Dari dulu tahun 69. Jadi saya kalau berbicara orang Yahudi tidak seperti Gus Fakih, Yai Ikhya, Yai Imat, saya lain. Semuanya apa kata bapak saya. Dimulai waktu saya diajak ketua Ansor di Solo, Habib Anis, terus di Pekalongan waktu SBY di Pekalongan, ulang ya dek. Bangun dile, maaf pak, bapak saya bahasa Jawa. Bangun dile, Lutfi. Kok dia kurang menggawean. Tapi Anis pun juga begitu. Terus waktu saya ngadain khotmil Quran santri, ngaturi balik. Maaf karena sudah meninggal dunia. Alwi Ahmad Asgaf Semarang. Jujur kam W3. Nah itu Pak. Dia Nabi itu wong Yahudi. Setelah itu bapak cerita. Karena saya pernah tahun 69 itu bapak saya nempelengi orang Pasar Kliwon, encik Pasar Kliwon. Bapak saya kan jualan petis. Nah, petisnya bapak
badune sithik dolanan itu apa? Kasihan saya, biar nanti laris. Saya Nabi, tangkemu dia Nabi apa? Wong pendatang ya. Yahudi akhirnya bubuk berarti ditamplek sekot letak pendatang Yahudi pantai kowe nanya takut juga bahasa dulu ya bapak saya. Setelah itu bapak cerita bahwa yang mendirikan Robitoh Ba'alawi Indonesia semuanya Yahudi le, barisan penjahat tinggalan Belanda. Udah Pak saya, semuanya Yahudi. Dikubur pun orang-orang Yahudi Ba'alawi, tanah Nusantara tidak akan menerima. Maka Mbah Mufid siap bermubahalah, bongkar kuburannya bapaknya Semit, bongkar kuburannya bapaknya Rizik Syihab, bongkar bapaknya Lutfi bin Yahya, Mbah Lutfi bin Yahya, semuanya bosok. Laporkan kepada polisi kalau memang tidak bosok. Mbah Mufid memfitnah. Saya berani mubahalah. Semua Ba'alawi yang dikubur di tanah Nusantara ini tidak akan terima. Saya yakin dengan cerita bapak saya dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, 11 wali yang nyunggi bumi di Nusantara ini. Sama cerita banyak. Yahudi, wong Yahudi iki wis gawe pion sak donya. Sak donya ku piyone wong Yahudi kabeh lho. Duwite wis simbol wong Yahudi. Yahudi rajane sapa le? Rajane wong Yahudi ku Dajjal. Kata Bapak saya. Wong Yahudi sudah banyak pion-pion di seluruh dunia. Nanti di tanah Jawa ini juga akan muncul pion-pionnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sok nek wis wayahe bakal muncul pion-pion di Kanjeng Nabi. Rajane wong Yahudi ku Dajjal, nek rajane awake dhewe iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning yo kalah. Sebab luwih dhisik Imam Mahdi sedane karo Dajjal. Imam Mahdi sumber gedule kok tanah Jawa. Ngawi. Alas Ketonggo Ngawi. Virale setelah munggah kaji nang Mekah. Itu Pak, semuanya kata bapak saya. Jadi Ba'alawi yang katanya Zuriyah Rasul itu semuanya hapus-hapus. Konspirasi sing apik ana sing alus ana. Iki lho bapak kula ditangkep nang tahanan, mbahmu kula ditangkep nang tahanan. Lha nyekel sapa wong Arab? Abah Yai Ridwan. Nggih. Mbah Ridwan. Mbah saya itu tapi ditangkep malah mulai nggawa jajanan. Tapi sipir-sipirnya habis semuanya. Berarti pura-pura menyerah, belani umat jamaah keluarga supaya ditangkap manut. Tanya saya, kok ditangkap kok manut orang ini urusan kok Pak. Lah pintantai tahanan tarik kontane. Tahanan ini kono, mungkin London nyerbune ngaran Messi, njur piye wong ngaran Messi. Nalai Pak Sakerah nggih Kanjeng nggih. Nalai Pak Sakerah nggih Kanjeng. Pak Yai Ridwan ini hampir level Pak Sakerah. Lagi masuk tahanan, langsung di situ kecek pedot, semuanya mati habis. Senjata serahkan negara. Fotonya kok yo enggak hilang, semuanya kena hujan lah. Karena kan
Saya punya rumah sendiri baru 3 tahun. Oh, Dan terus pindah. ya enggak belum mulai sadari muda sampai anak cucu saya belum punya rumah sendiri. Baru 3 tahun diberikan santri, sepeda pun dibelikan santri. Niki jenenge waliullah ulama sing sebenarnya nggih ngeten iki. Berani miskin demi umat. Gak ada yang ditakuti, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak wedi nyawane, gak wedi bondone. Aku bukan wali. Wong nekat melu-melu bapak kula mbah kula. Jadi semua Ba'alawi yang berdiri tahun 1928 itu semuanya barisan-barisan Yahudi. Sekarang sudah terbongkar, malah Yahudi Askenazi. Nah, itu gen penjahat semuanya. Makanya pion-pion sekarang sudah muncul. Ada Laskar Sabilillah, ada Laskar Wali Songo. Ya. Jadi untuk para pion harus berjuang, berani mati untuk melawan. Karena kita sudah dinas menjadi pionnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ibarat bermain sekak. Itu kata bapak saya. Berarti dawe Habib Rizik Syihab iskariman aumut syahidan itu kita ambil alih ya ini. Diambil alih oleh kiai-kiai muda kawan-kawan kita dari LS dan PWI ini. Harus diambil. Iskariman aumut syahidan itu. Nek wani ya wani. Dan besok itu tidak akan menyerahkan. Tetap perang. Itu aja. Jadi tidak mungkin enggak. Sumeleh legowo nerimo ing Bandung ngalelo para habib-habib ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya diam. Saya itu loh, Mbah Mufid itu mencari momen ya pengen ditangkap apa pengen diopo, segala cara saya bikin momen, tidak ada yang berani. Nanti kalau jenengan ditangkap diproses ke pengadilan, saksi bagian DNA, saksi ahli Kanjeng Raden pakai. Wah, saya siap. Saya bagian kitab data pustaka, referensi manuskrip yang ada. Nanti ada Prof. Manakim Ali, Kiai Imad dan lain-lain. Hakul yakin, Ainul yakin, Rizik Syihab, Bahar Semit, Lutfi bin Yahya. Semuanya orang-orang berbahaya. Semuanya konspirasi sendiri-sendiri bekerja. Nyenggitannya baik-baik seperti apa, Kribu, barang, semuanya itu konspirasi, jangan percaya. Tapi Habib Ribu itu kelihatannya membela panjenengan ya? Wah, enggak membela apa, itu hanya tipu-tipuan, pura-pura. Acting gitu saja? Ya, acting. Saya baru tahu ini. Pura-pura semuanya sama, konspirasi. Jadi pokoknya pondasinya bapak saya tetap walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Wong kok melu Yahudi Ba'alawi wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sopo sing masuk lubang jarum ini? Onta nggak mungkin bisa masuk lubang jarum. Langkah nggak mungkin nih. Itu. Jadi wong sing melu niku termasuk kazabu bi ayatina wastakbaru. Terusnya la tufattahu lahum abwabu sama. Tuh kan ora mandi. Wis apa sing Habib suwe-suwe melarat mantakon. Ya, kiai-kiai yang mendukung Habib itu gimana ya? Mukipin kiai-kiai kita? Ya kiai-kiai seperti hanya sudah terserah. Nanti kalau mati ya terserah. Kalau sampai mendukung sampai mati, wah jenis khusnuzon sudah batal. Sudah batal, khusnuzon itu sudah batal, sudah terbukti.
husnudzon itu kalau belum terbukti. Iya, kalau sudah terbukti ya nggak boleh husnudzon lagi. Kalau saya kan nggak ada tanpa bukti apa-apa. Apa kata bapak saya? Yahudi. Sangat panjenengan mutasil nyambung abah jenengan mbah sampai. Kalau saya sampai diproses negara memfitnah Yahudi Ba'alawi, berarti bapak saya tidak benar. Itu saja. Saya tuntut bapak saya, bapak Yahudi ya semuanya. Silakan bongkar kuburannya. Kalau Mbah Putih silakan bongkar, mutuh sama ini. Saja ya. Kalau tanya saya, wah panjang itu masa cerita-cerita orang Yahudi. Benar-benar jenengan itu berbahaya bagi para habib dan muhibinnya ya. Benar terbukti jenengan paling berbahaya, tetapi harus ada kiai sepuh yang pemberani seperti panjenengan. Kalau semuanya hanya husnudzon, mau saya itu di grup-grup saya sudah enggak bahasa kabeh itu enggak usah dipakai. Yahudi, oknum Yahudi ini begini. Yahudi ini semuanya Yahudi jelas kok. Bukan kata umum Lutfi bin Yahya. Mungkin yang menyelamatkan saya bin Yahya, tapi ada kalimat umum keturunan Yahudi Yahya. Nah kalau saya Lutfi bin Yahya, tapi saya umum keturunan Yahudi bin Yahya itu makhluk Yahudi yang berbahaya, paling berbahaya. Dan nggak pernah alhamdulillah oknum keturunan Yahudi. Yang beri keberanian saya adalah oknum keturunan Yahudi, bukan itu Yahya. Kalau itu Yahya kan masih milik negara. Tapi kalau oknum keturunan Yahudi, nah itu harus dihitung. Nah, nggak mau serah Anda mau menuntut saya. Semuanya untuk apa saja, untuk perang, doa perang, ya semua apa kata bapak saya. Saja. Alhamdulillah kita dapat wejangan yang sangat berharga dari seorang sepuh, orang dari Jawa Tengah, sosok yang benar-benar bercerita berdasarkan fakta secara turun-temurun dari leluhur beliau, dari Mbah Yai Sa'dullah, ke atasnya Mbah Yai Ridwan dan seterusnya sampai Sambernyowo, Pangeran Sambernyowo. Itu orang-orang yang dulu selalu menentang penjajahan, tidak ingin bangsa kita ini dijajah, dikangkangi, dikendalikan oleh bangsa asing. Dan ternyata sekarang ini mendarah daging sampai ke cucu cicitnya jenengan termasuk Yai. Dan jenengan gadah yoga putra sekawan, wajib meniru panjenengan lagi. Bersama dengan kami ini didukung oleh KRT Fakih Wiradiningrat, supaya turut bersama dengan rakyat dan umat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Memang perjuangan itu macam-macam dalane, jurusane, tapi tujuannya dadi siji. Termasuk ada yang seperti saya, ada yang seperti panjenengan, ada yang seperti Kanjeng Raden Temenggung Fakih, ada yang seperti kiai-kiai dari BWI Kabupaten Klaten LS ini. Insya Allah anak saya juga akan berjuang. Karena kemarin waktu di pondok, setelah Quran selesai, terus ke kewagian, terus kuliah dengan An-Nur, katanya mau kuliah itu bahasanya begini, Pak, nyelem kalau legal nih Pak. Kok wis Quran ya wis hafal, Bukhari ya wis apa tanpa kitab. Subhanallah. Legal ke Pak. Nah, saat ini guru SMP kata cengkrang kabeh wapi jadi wong NU. NKR ya sama artinya pendidikan bucek ke wong-wong kuwi pripun ngajeng ubah. Padahal sing itu sak negara wong niku wong PKS kabeh pripun. Ngoten niku bahasane anak kula. Ya sak arep mulih ya. Terus kita Universitas Internasional nggih nerusi kuliah terus ini S2 teng
Kok internasional baru, mungkin berkah. Amin. Demi umat dan hanya satu anak laki-laki, namanya Muhammad Ulil Absar. Penting niru abai, juang temen bilani mate. Subhanallah. Nek kula nggak pernah, kula nek mondok. Wah, dari saya, kalau mondok tidak pernah lo bading ngaos, lo bading ngrungokke ngaos. Karena apa? Tidak punya apa-apa, sanggup ya enggak, paling buruh masake. Jadi kalau ngaji ya domblong, oke, karena itu kitab lo domblong. Sami kalian kulo ya wekdal mondok ruyin niku kulo nderek ngaji hikam niku mboten bedo kitab, tapi cumentel teng mriki. Wah, hanya ngaji satu wibat ya, tanpa semuanya, tanpa kitab. Oleh Kiai Salman, jadi pun buatan gajah. Kalau ngaji umur itu di paling kitab Mbah Kiai Mukri, Abai Kiai Salman. Buatan ada sekolah, jadi buatan gajah rakat. Ya, akhirnya saya juga pergi mana. Yang penting ulang AIU Babibu. Pindah tempat mulang AIU Babibu. Ini Quran, semua Quran. Alhamdulillah, udah 5 tahun seturan Barukmo. Setelah bisa baca Quran, anak-anaknya di pondok pesantren kan pindah di Kujon 20 tahun preman, yuk keprok, mabuk, maling. Alhamdulillah sekarang sudah tertata. Di desa itu yang hafal Quran sudah 3 orang. Alhamdulillah. Saya nyusut ngiling karena ada orang kasihan. Dan akhirnya tuh jangan dereng deh. Penting sama penting lo itu anak lo paling nyelus. Penting kesan itu sawah peripun nganu banyak anakku lo. Ya alhamdulillah saya kuliah. Alhamdulillah ya subhanallah. Sing apa Quran nggih kalih. Niki jenenge karomah nggih niki ya. Karomah niku kemuliaan saking Gusti Allah niku basa Jawa ngoten. Nek dipikir akal ngoten mboten ilmiah. Lah abahe durung di omah. Durung istiqomah dalam masalah maliyah, tapi anak-anak iso soleh solihah. Iso kuliah. Amin. Masya Allah, nggak cukup aliyah, tapi iso kuliah, iso S2. Ngondi, gak masuk akal nih. Nah, ini sejenis karomah ngeten iki Pak pemirsa dan mendengar sekalian, bukan saya menurunkan emas dari langit ini, emas ini. Oh, karomah ala Habib itu buatan. Karomah ngeten jenengan memang unik dan antik ya. Jadi cari keduanya betul wonten. Sebab itu kami dari teman-teman yang ada bersama dengan PRT Fakih, Radiningrat, Kiai Iman, Gus Fuad, Gus Abbas, Gus Abdul Razak, Gus Aziz Jasuli, dan lain-lain ini ketika melihat panjenengan itu orang yang lugu tanpa ada kepentingan gitu. Jadi enggak karena keduniawian, kepengen terkenal, wah berarti apa yang panjenengan sampaikan itu ibarat riwayat hadis itu sahih. Jadi karena enggak ada kepentingan, sisipan pesanan dari manapun. Jadi apa yang jenengan sampaikan tadi itu termasuk polos, jelas dan lugas, termasuk paling berani se-Indonesia Raya ini. Bahkan Asia Tenggara belum ada yang seberani panjenengan. Karena apa? Yang panjenengan kritik itu satu-satunya orang yang terkenal bisa mengendalikan presiden. Ya. Panjenengan malah berani sama orang yang bisa mengendalikan presiden. Berarti satu-satunya orang yang berani di muka bumi Indonesia Raya, Asia Tenggara, dan bahkan dunia ini. Karena benar, jenengan menyampaikan tidak ngawur itu karena kebenaran, fakta, data, semuanya, termasuk jenengan juga dekat dengan PRT Fakih tentang DNA, akhirnya jenengan satukan dengan cerita dari Abah panjenengan, Romo Yai Satullah itu tadi. Subhanallah, subhanallah. Mungkin ada pesan lagi. Kalau ada habaib, nyayal jadi cucu Nabi, terus nantang jenengan mubahala gimana? Siap. Oke, siap. Siap. Kapanpun, dimanapun. Di kapanpun, dimanapun, siapapun, yang penting itu orang Yahudi.
Jadi sudah tidak ada rumus kualat. Tidak ada rumus kualat. Wah, itu sudah insya Allah aku yakin, ngenu yakin, siap. Dan ini loh yai se-Indonesia, kiai-kiai NU khususnya, dengarkan, perhatikan, monggo, ini beliau tiru seperti ini keberaniannya. Apa panjenengan semua masih bermodal husnudon, khususon Kang Mas Fahru Rozi, dengarkan beliau ini, tanpa kepentingan apapun, murni keluar dari hati nurani berdasarkan kaidah ilmi dari sesepuh beliau, nyambung sanatnya mutasil sampai Pangeran Sambernyowo, pejuang asli pertama kali. Kalau Pangeran Sambernyowo yang kedua, Mangkunegara kedua ini mulai, yang pertama masih murni. Subhanallah. Ditantang mubahalah, kata KRT Fakih Wiradin. Oh siap, siap. Saya sudah pernah di bel, Lutfi juga pernah di bel Dr. Mas Hudi. Dari mana ya itu? Dr. Mas Hudi itu sekjennya Lutfi bin Yahya. Pengembangan Yahudi Lutfi bin Yahya itu. Hetman. Katanya kamu dan teman-teman kamu besok di hari akhir akan seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Bagaimana jawab Mbah Mufid? Nggak usah di hari akhir. Sekarang saja bongkar kuburan bapak nih Lutfi. Bongkar Mbah nih Lutfi. Wah, ngukum bang malu-malu ngedeki NU. Silakan bongkar kuburan ini. Dosok. Mungkin tak ada jenazahnya. Musnah dari tanah NKRI. Sudah begitu. Saya sudah berani. Silakan. Tidak ada jawaban. Dengan Dr. Mas Hudi, Sekjen Jatman. Sudah nanti Mas Hudi biar dengar. Ya udah di sini. Alhamdulillah. Di sini saya tuh mencari berkah ya Indonesia. Boten kuale. Yai. Saya itu di mana-mana sowan yai golek berkah. Sebab maksud butuh khairi tenggene Indonesia. Kuale ini. Kalau justru kedatangan orang yang membawa berkah. Kalau dipun kirimi informasi saking Samitrah, saking Demak Bintoro, niku waliullah yang mastur niku. Titip salam kagem panjenengan. Di dalam subutul khairil ilahi fi syai'in berkah. Amin amin. Subhanallah. Kalau kalah kalian semangatipun panjenengan ya. Kalah jelas kalah karena dengan berani menyampaikan kebenaran, nggak perlu ditutup-tutupi lagi. Kata KRT Fakih itu sekarang sudah nggak zamannya lagi kita buka-buka kitab, nggak usah bahas Sajarah Mubarakah, Sajarah Zakiyah, bahas As-Suluk, sudah itu selesai, sudah gagal mereka itu. Tinggal kita melangkah ke data fakta DNA, kan begitu ya. Kalau sudah tidak berani sudah kalah, sudah nggak usah diungkit-ungkit lagi alasan dari Muhyiddin, dari Kiai, dari Habib Ba'alawi sendiri, bulat lah orang rambung-rambung. 3 tahun sekolah lulus ibaratnya kan begitu nih. Nah ini ketegasan kita itu seperti itu. Tinggal kita langsung to the point sekarang, habisi makam-makam palsu, bongkar, robohkan nisan-nisannya. Timbunang, Tuban, robohkan aja. Kalau nggak asli, jelas itu nggak asli. Untuk apa dipasang nama-nama Ba'alawi dan Yaman? Harus itu. Bukan nggak ada jenazahnya oleh Pak Palsu. Nah ini dari Jawa Tengah BWI LS ini, tolong BWI LS Jatim masukan dari kawan-kawan dari Jawa Tengah. Jawa Timur Laskar Raja Wali 9. Gini nanti habis ini panjenengan badhe langsung silaturahmi dengan BWI Jatim gitu. Wah, kalau diangkat kesepuan ya pion harus semangat gitu. Ada nggak hubungannya perilaku jahat dan sesat dari Habaib Kabir Ba'alawi Yaman ini dengan terputusnya sanad thorikoh yang mereka abu-abukan? Wah, semuanya putus.
semuanya demit menjalankan. Sekarang yang sudah terbongkar, jadi khusnudon nggak ada. Jadi kalau tidak percaya, kalau khusnudon itu sudah batal, orang-orang yang masih dari Lutfi bin Yahya tinggal menunggu. Nanti kalau mati silahkan 7 hari dibongkar kuburannya. Tapi juga pernah saya baca kitab apa 3 hari gini Dakul Akbar. Dakul Akbar nggih. Kitab Ar-Ruh. Kalau orang sekarang sudah terbongkar dan sudah terbukti bahwa khusnudon sudah tidak ada lagi, kok masih ngeyel, ya tunggu saja akan seperti wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tangeh lamun urungana unta mlebu bol kandhom. Wis yakin, hakku yakin, ngenu yakin, zaman sekarang sudah terbukti dengan ilmiah juga terbukti, DNA sudah terbukti, apa kata bapak saya pun juga sudah terbukti. Berarti kalau nggak mengikuti apa dawuh panjenengan, sama seperti yang sering saya sampaikan, ada 2 ayat dalam 2 surat, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, dan satunya lagi summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Itu bisa terbukti kalau nggak ngikuti pendapat Yai. Insya Allah pasti terbukti. Pasti terbukti. Wah, saya berani. Wong NU lho, dari wali kok ngantek ijik. Ora percaya karo tesis ya Imad Mujadid dunia. Rontak wali ini. Saya sudah yakin, aku yakin. Rontak waliane. Saya berani mengatakan itu, silakan nanti pertandingan berdoa juga nggak apa-apa. Alhamdulillah, jadi waliullahnya rontok tapi menjadi walius syaitan. Iya. Jadi Lutfi bin Yahya sudah hapus. Berarti sudah nggak mutabaroh lagi. Ya, sudah tidak mutabaroh. Sangat palsu, berarti gurunya iblis. Gurunya iblis. Lutfi bin Yahya. Man lalahu syaihun fa syaihu syaiton. Iya, setan. Jadi kalau sudah sekarang sudah Mbah Mut berkata itu Yahudi dan penipu, ngerti nggak masuk mahkamah masa mau jibiat dengan Lutfi bin Yahya, ya setan. Nanti setelah mati bongkar kubur 7 hari. Madul bu tumpangan demit. Silahkan silahkan, saya tidak takut dilaporkan, saya benar apa adanya. Fitnah itu kalau tidak sesuai kenyataannya itu baru fitnah. Dikatakan fitnah, coba cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya fitnah saya tidak fitnah apa adanya. Saya kasihan para muhibin itu karena masih saudara saya. Kalau mau keluar dari area Kazabu Wastak baru, ya monggo. Kalau masih tidak mau keluar, ya terserah Anda. Saya hanya mengingatkan, sudah batal khusnudon itu. Itu saja. Terus ini ya ada pertanyaannya paling penting ini dari seorang waliullah mastur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rah kesultanan atau Duriyah Wali Songo cukup berhenti di leluhurnya sendiri saja. Jangan dikaitkan ke atas-atas yang berujung ke Rasulullah. Maksudnya nanti saya juga keturunan Kanjeng Nabi. Ini pesan, jangan dikait-kaitkan ke atas yang berujung ke Rasulullah. Sebab kami tahu para habaib atau cucu cicitnya mereka yang tidak terekspos berita atau YouTube kelak akan menggunakan sebutan Sayyid atau Syarif. Resikonya cucu cicit kita sama halnya bisa dikibulin sama Sayyid dan Syarif palsu.
Makanya Kiai Haji Madudin Usman saat ini jika ceramah sudah tidak mengait-ngaitkan nasab Wali Songo dan lain-lain ke Rasulullah. Itu pun menurut KRT Fakih setuju nih. Itu pun menurut panjenengan Kiai setuju. Berarti Kiai Nusantara ini cukup di abah-buyut kita sendiri masing-masing. Gak usah saya keturunan Kanjeng Nabi yang asli itu saya. Ada usah, gak penting itu. Berarti cocok pemikiran jenengan dengan guru saya ini. Ini guru saya ini nggak mau diekspos, nggak mau dia itu mastur, nggak mau terkenal. Yang penting saya cukup tahu dari Mbah Samir Nyawa udah apa. Jadi apa yang dikatakan oleh para habaib, khususnya Kang Mas Muhammad dari sejak kita ini begal nasab, nggak terbukti berarti. Kebalik berarti ini. Kebalik. Membalikkan fakta. Sudah dibuktikan aja. Nggak berani DNA ya bongkar kuburan bapaknya itu aja. Beliau ini harus dilindungi oleh negara, dilindungi oleh ulama kita, dan harus kita dukung bersama. Karena ini bukan fitnah. Kalau fitnah itu nggak ada fakta, itu fitnah. Boleh dibuktikan. Dan apa yang panjenengan sampaikan itu 99% itu sesuai ya. Jadi ya nggak tahu kitabnya apa-apa sudah. Warna pondasinya itu buruk dari rampasan, ya nggak mau malaikat tanah menerima. Ya, walau pembuang seluruh Indonesia zaman dulu, ini wong Solo. Bosok buktikan, bongkar